إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani Allah wa iyyakum. Islam adalah agama yang sangat menghargai hak orang lain. Adalah agama yang sangat menghargai hak yang bersifat pribadi. Akan tetapi Islam bukanlah agama yang mengajari kita untuk bersikap ananiyah, individualistis, atau hanya sekedar mementingkan kemaslahatan pribadi. Oleh karenanya lah di dalam Islam ini kita mengenal ada satu ibadah yang sangat agung, yaitu ad-da'watu ilallah, berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mengenal adanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, adanya satu ibadah amar ma'ruf nahi munkar, di mana ibadah yang begitu agung ini banyak sekali Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya atau sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baik yang berupa perintah ataupun berupa motivasi bagi siapa saja yang mau melaksanakannya. Di antara dalil-dalil tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan di tengah-tengah manusia. Dan ini bukan tanpa sebab. Sebab yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian beramar ma'ruf, kalian bernahi munkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, yamdahullahu taala hadhil ummata. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyanjung umat ini. Wa yukhbiru annaha khairul umamil lati akhrajaha Allahu linnas. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan kepada kita bahwa ini merupakan umat sebaik-baik umat yang dilahirkan, yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di tengah-tengah umat manusia. Dan ini kata beliau dikarenakan dua hal, bitakmilihim li anfusihim bil imanil mustalzimi lil qiyami bi kulli ma amara bihillah. Yang pertama, karena mereka menyempurnakan diri mereka dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu berkonsekuensi untuk melakukan setiap apa yang Allah perintahkan. Dan kedua kata beliau, wa bitakmilihim li ghairihim bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan karena mereka juga berusaha menyempurnakan orang lain, menyempurnakan saudaranya yang lain dengan cara beramar ma'ruf nahi munkar terhadap saudaranya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, jikalau kita
ingin menjadi termasuk orang yang Allah Subhanahu wa taala sanjung dalam ayatnya ini, maka hendaknya kita semangat di dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Dan amar ma'ruf nahi munkar tidaklah harus dengan kekerasan, tidaklah harus dengan tindakan anarkisme. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk beramar ma'ruf nahi munkar yang juga telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan beramar ma'ruf nahi munkar, Allah Subhanahu wa taala juga akan menjaga kita dari malapetaka, dari laknat Allah Subhanahu wa taala dan dari bencana yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Yang demikian karena mereka bermaksiat kepada Allah dan mereka melampaui batas. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka tidaklah beramar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah mereka. Mereka tidak mencegah yang mungkar dan mereka tidak mengajak orang lain untuk melakukan hal yang ma'ruf. Justru mereka sungguh buruklah apa yang mereka lakukan. Syekh As-Sa'di rahimahullah taala mengatakan, kanu yaf'alunal munkar. Orang ini atau mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena melakukan kemungkaran yang besar. Wala yanha ba'dhum ba'dha. Satu dengan yang lain tidak saling mencegah. Fayashtariku bidzalika al-mubashir wa ghayruhu alladhi sakata 'anil nahyi 'anil munkar ma'a qudratihi 'ala dzalik. Justru saling turut serta di dalam melakukan kemungkaran tersebut, dan orang lain yang tidak ikut serta paling tidak sekedar mendiamkannya padahal dia mampu untuk mencegahnya. Wadzalika yadullu ala tahawunihim bi amrillah. Sikap diam mereka untuk mencegah hal yang mungkar ini menunjukkan betapa mereka meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangannya. Wa anna ma'siyatahu khafifatun alaihim. Ini juga menunjukkan bahwasanya melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi mereka adalah hal yang sangat remeh. Sampai-sampai mereka tidak saling mencegah satu dengan yang lainnya. Falau kana ladaihim ta'zimun li rabbihim lagharu li maharimihi. Seandainya saja mereka benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, pastilah mereka tidak akan bisa terima ketika ada larangan Allah dikerjakan. Pastilah mereka tidak akan tinggal diam ketika larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala diterjang. Akan tetapi itu semua mereka diamkan. Itu semua mereka biarkan. Itu menunjukkan bahwasannya pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala bagi mereka, bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala laknat itu adalah hal yang sangat remeh. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang demikian, tidak tergerak untuk mencegah hal yang mungkar. Padahal jelas-jelas kemungkaran itu bisa kita cegah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang menjumpai kemungkaran hendaknya dia ubah dengan tangannya. Wa illam yastati' fa bilisanihi, kalau tidak bisa maka dengan lisannya. Wa illam yastati' fa biqalbihi, kalau tidak bisa maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan yang demikian merupakan selemah-lemahnya iman. Maka jangan sampai ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum terjadi sebuah kemungkaran dan kita mampu untuk menghentikannya, kita mampu untuk mengubahnya, namun kita diam saja, yang berakibat datangnya laknat Allah Subhanahu wa taala iyadzan billah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, dengan beramar ma'ruf nahi munkar, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Adapun orang yang tidak beramar ma'ruf nahi munkar, doanya akan jauh dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaikum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajaba lakum." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh-sungguhlah kalian beramar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak, Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan hukumannya kepada kalian. Kemudian nanti saat kalian berdoa, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dikabulkan permintaan kalian tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, tersebabkan kalian tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Dan amar ma'ruf nahi munkar
Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya di sebuah perumpamaan yang begitu gamblang. Beliau bersabda dalam sebuah hadisnya, "Matsalul qa'im ala hududillahi wal waqi'i fiha kamatsali qaumin istahamu ala safinah." Perumpamaan orang-orang yang berusaha menjaga batasan-batasan Allah, entah itu perintah, entah itu larangan, dengan orang-orang yang berusaha untuk menerjangnya, itu seumpama sekelompok orang yang sedang berlayar di atas perahu. Mereka melakukan undian. Kemudian beliau SAW mengatakan, fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Sebagian mereka dapat di bagian atas kapal, sebagian mereka dapat di bagian bawah kapal. Fa kana alladhi fi asfaliha idza istaqaw minal ma' marru 'ala man fawqahum. Dan yang di bawah, yang dapat bagian di bawah kapal, jika mereka membutuhkan air, mereka harus lalu lalang melewati orang yang ada di atas. Begitu terus menerus, sampai orang-orang tersebut, orang yang berada di bawah tadi, berkata kepada sesama kawannya, faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan lam nu'dhi man fawqana. Bagaimana kalau kita lubangi saja bagian bawah kapal ini? Kalau kita butuh air, kita lubangi saja, sehingga kita tidak perlu naik ke atas dan berlalu larang melewati orang-orang yang ada di atas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan maksud daripada hadis ini. Beliau bersabda, fa iyatrukuhum wa ma aradu halaku jami'a. Seandainya orang-orang yang ada di atas kapal tadi, penumpang yang dapat bagian di atas tadi, membiarkan penumpang yang di bagian bawah melubangi kapal, mereka akan tenggelam semuanya, mereka akan hancur, mereka akan binasa semuanya. Wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'a. Akan tapi kalau penumpang yang ada di atas kapal tadi mau menggandeng tangan orang-orang yang ada di bawah, mau mencegahnya, mau mempersilahkannya, menasihatinya, mereka semua akan selamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu jugalah kita. Kalau kita tidak beramar ma'ruf nahi munkar, kita semua akan celaka. Kita semua akan kena hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita memang benar-benar ingin mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknyalah kita bersemangat dalam beramar ma'ruf nahi munkar, walaupun dalam hal-hal yang sangat sederhana sekalipun. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Dan dengan beramar ma'ruf nahi munkar juga sunnah akan lebih hidup dan kebinahan akan lenyap. Manakala tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, maka sunnah akan melemah, kebinahan akan semakin menguat, kemaksiatan merajalela. Dan ini sudah dibuktikan dalam banyak peristiwa sejarah, di mana saat orang-orang tidak mau beramar ma'ruf nahi munkar, kebatilan akan merajalela dan kebenaran justru akan melemah di tengah-tengah kaum muslimin. Dan ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, ada banyak hal yang harus kita perhatikan saat kita beramar ma'ruf nahi munkar. Namun setidaknya ada dua hal yang sangat penting yang harus benar-benar kita perhatikan saat kita hendak beramar ma'ruf nahi munkar. Hal yang pertama adalah anna syar'a huwal aslu fi taqriril amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Hal yang pertama yang harus kita perhatikan betul adalah bahwasanya syariat adalah standar utama di dalam menentukan suatu hal itu ma'ruf atau suatu hal itu munkar. Hingga bukan kembali kepada perasaan kita, hingga bukan kembali kepada analisis semata kita, bukan kepada otak-atik logika kita saja, akan tetapi benar-benar kembali kepada keterangan Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Manakala suatu hal dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka itu merupakan hal yang baik, walaupun kebanyakan orang menganggapnya sebagai hal yang mungkar. Dan sebaliknya juga berlaku. Manakala ada suatu hal yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya anggap sebagai kemungkaran, maka itu pun merupakan kemungkaran walaupun dinilai baik oleh kebanyakan orang. Maka jangan sampai kita salah dalam menilai kemungkaran dan hal yang ma'ruf. Hendaklah kita menjadikan firman Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai standar utama. Al-Imam Ibnul Athir rahimahullah taala mengatakan, wal munkaru diddul ma'ruf.
Kemungkaran adalah hawan kata daripada hal yang ma'ruf. Wa huwa kullu ma qabbahahu asy-syar'u wa harramahu wa karihahu fa huwa munkarun. Itu segala hal yang dianggap buruk oleh syariat, yang diharamkan oleh syariat, yang dibenci oleh syariat, itu merupakan hal yang mungkar. Jadi hendaknya kita benar-benar berpatokan kepada dalil baik di dalam Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi hal yang sangat penting untuk kita perhatikan dalam beramar ma'ruf nahi munkar adalah hendaknya kita melandasi amar ma'ruf nahi munkar kita tersebut dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku, aku menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Aku bersama orang-orang yang menyertaiku, aku bersama orang-orang yang mengikutiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala menasihati para dai ila Allah dan juga orang-orang yang semangat dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Beliau berkata, an takuna ala bayyinatin fi da'watika ay ala ilmin. Hendaknya dakwahmu dibangun di atas petunjuk, dibangun di atas ilmu. La takun jahilan bima tad'u ilaihi. Janganlah kamu sampai menjadi orang yang bodoh, tidak tahu menau terhadap apa yang kamu dakwahkan. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala juga memberikan keterangan yang sama, dan beliau memberikan sedikit tambahan ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala ala basirah. Ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, apa yang dimaksud di atas ilmu? Beliau mengatakan yaitu ala basiratin fi thalathati umur. Hendaknya kamu berada di atas ilmu dalam 3 perkara. Yang pertama beliau mengatakan ala basiran fima yad'u ilaihi. Hendaknya kamu benar-benar mengilmui apa yang hendak kamu dakwahkan. Kamu benar-benar memahami materi yang hendak kamu sampaikan, ma'ruf yang hendak kamu ajarkan, kemungkaran yang hendak kamu cegah, kamu benar-benar memahaminya. Kemudian yang kedua kata beliau rahimahullahu taala, ala basiratin min halatil mad'u. Hendaknya kamu juga mengilmui kondisi orang yang kamu dakwahi. Tidak setiap orang kamu dakwahi dengan cara yang tegas. Tidak setiap orang juga kamu dakwahi dengan cara yang santun. Masing-masing memiliki caranya sendiri-sendiri. Dan yang ketiga kata beliau rahimahullahu taala, ala basiratin fi kaifiyatid da'wah. Dan kamu juga memahami, mengilmui tentang bagaimana kamu menyampaikan dakwahmu itu. Kamu juga mengilmui, memahami bagaimana cara kamu beramar ma'ruf nahi munkar. Inilah yang dimaksud dengan ala basirah saat kita harus berdakwah, saat kita harus beramar ma'ruf, saat kita harus bernahi munkar, tidak hanya serta-merta bermodalkan kesemangatan saja. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala mengatakan, man ta'abbadallaha ta'ala bighairi ilmin fakana ma afsadahu aktsara mimma aslahahu. Siapa yang beribadah atau menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu, maka kerusakan yang dia timbulkan akan lebih banyak daripada kebaikan yang dia hasilkan. Wallahu taala alam bissawab. Ini saja barangkali yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa semangat untuk beramar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan hal yang ma'ruf walaupun itu sangat sederhana, dan mencegah dari hal yang munkar walaupun itu juga sangat sederhana. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana innana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.